teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi kalau kotor itu tampak tidak bagus, benar? Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang viktor, pikirannya kotor, mulutnya, perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Kira-kira nyaman tidak punya kepala? Tidak. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh, lalu mengadakan perjalanan seperti ini selama 1 bulan. Pasti banyak tidurnya ya, karena langsung pusing. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Makanya maaf ya, ini santri ikhwan, maukah punya istri yang rupawan tapi kotor? Mau tidak? Badannya kotor, mulutnya kotor, pikirannya kotor, hilang itu segala kecantikan. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Makanya santri yang tidak terlatih bersih, santri yang kotor, itu biasanya hidupnya selain tidak nyaman, tidak sehat, juga tidak akan menunjukkan iman yang bagus. 2, apa? Rapih. Lawannya rapih apa? Berantakan. Oh ya, saya mohon maaf ini ya, masjid itu harusnya tempat yang bersih. Bu, tamu, masjid ini bersih tidak Bu? Yang betul. Betul? Ibu sudah periksa toiletnya? Ngapain?
Oh benar ya, nggak boleh sembarang ditanya, hadirin, periksa maksudnya. Menurut saya ini harusnya bisa lebih bersih lagi. Kenapa? Karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman cirinya bersih. Nah orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. Benar? Mohon maaf. Dua rapi, lawannya rapi apa? Berantakan. Pernah lihat yang rambutnya berantakan? Mana yang enak dilihat? Yang rapi, yang berantakan? Tempat yang rapi atau tempat berantakan? Sendal yang tersusun rapi atau sendal yang berantakan? Nah, harusnya rapi. Orang Islam itu orang yang rapi, sholat juga rapi. Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi, safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Setuju? Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan. Bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus tapi rapi, ya. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Betul? Kalau rapi itu akan lebih teliti orangnya tuh. Tidak usah diperbudak kerapihan sehingga stres, tapi rapi. Ibu, tamu sendal di sini rapi tidak, Bu? Benar? Ibu tahu dari mana? Suatu saat, makasih Ustaz, maaf ya, suatu saat ada jamaah yang nanya nomor rekening dan mentransfer 500 juta rupiah. Kemudian ditanya, apa yang membuat Bapak tertarik untuk wakaf ke Darut Tauhid? Jawabannya sederhana, sendal, gitu. Karena kami tertarik di masjid ini sendalnya rapi. Kami percaya kalau sudah begini, insya Allah katanya perilaku orang-orangnya juga lebih baik. Karena orang-orang yang berantakan itu, maaf ya, orang yang tidak BR3T mencerminkan apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Tertib, teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus, tak terbengkalai. Apa nih kalau ada orang yang, saya mohon maaf ya, bukan untuk menilai buruk, karena ada orang yang belum BR3T itu belum paham, belum dilatih dan belum dibina. Tapi mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian nggak keurus, mencerminkan apa kira-kira? Cung, satu. Kan? Kufur, nikmat. Wah, bagus-bagus. Ada lagi? Bu, apa Bu? Satu, pemalas. Malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres. Pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Pernah suatu saat lihat di sebuah kampung,
kami masuk ke toiletnya, toilet kampung, WC kampung ya, tidak pakai porselin, tidak pakai kloset yang bagus, tapi bersih sekali, sampai orang-orang memuliakan nenek ini, nenek-nenek yang punyanya, ini nenek bersih dan terhormat karena kebersihannya. Ayo, ibu sudah dandan, dirapi-rapi, kemudian di sini ada belek misalkan, orang lebih fokus ke beleknya bu daripada ke bros ibu, ya kan? Makanya hidup bersih, hidup rajin, hidup penuh kehormatan, nyaman, sehat. Apalagi kalau hidupnya kotor, berantakan, tidak rapi, tidak teratur, sebut kira-kira mencerminkan apa Ustaz? Tidak bisa jadi pemimpin yang bagus, karena gimana bisa ngurus yang lain? Ngurus sendalnya aja nggak bisa yang dia pakai. Dia ke toilet ngebersihin bekasnya sendiri aja nggak mau. Sulit jadi pemimpin berkualitas orang-orang yang tidak BR3T, karena dia puntennya, saya jawab sendiri aja, nunggu waktu nggak ada. Pemalas, tidak punya rasa malu, tidak punya rasa tanggung jawab, tidak peka, tidak peduli, betul tidak? Tidak amanah, tidak disiplin. Banyak karakter buruk yang nampak karena kita tidak suka kepada kebersihan, tidak suka kepada kerapihan, ketertiban, keteraturan. Itu nampak adab karakter yang kurang baik pada seseorang. Islam sampai ke hal yang terkecil, gunting kuku aja ada adab-adabnya. Makanya jadi orang Islam tuh kalau mengamalkan, Masya Allah, kita sering kagum kepada bagaimana budaya bersih di Jepang, bagaimana budaya antri di beberapa negara ya, yang bersih, rapih, tertib, teratur. Mereka budaya, kita ibadah, berpahala, kita dakwah, kita membangun kekhalifahan, maksud jiwa kekhalifah, bisa menjadi pemimpin yang bermanfaat. Makanya BR3T itu bagi orang Islam adalah sesuatu yang besar sekali maknanya, tidak hanya bagi dunia tapi bagi akhirat. Jelas hadirin sekalian? Bu, mau nggak punya menantu yang ganteng? Ya udah ganteng, banyak uangnya, mau yang benar. Untuk jadi menantu ya, bukan untuk ibu, untuk menantu. Mau nggak udah ganteng, pintar, tapi nah kayak tadi tuh, omongannya kotor, pikirannya kotor, kelakuannya kotor, hidupnya berantakan, kelakuannya berantakan, tidak tertib, semau-maunya, seenaknya diri, tidak bagus. Benar? Makanya luar biasa pentingnya. Masuk toilet jangan keluar kecuali kita bersihkan. Kalau perlu kita gosek, tidak ada bekas sama sekali. Tidak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Jangan meninggalkan sesuatu yang menyusahkan siapapun. Sampah, apa sampah santri? Rumus sampah bagaimana? TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, tahan, simpan sampah pada tempatnya, bukan buang sampah. Kalau buang itu sepertinya
Kalau simpan, simpan sampah pada tempatnya. Ini adil nih, karena buang sampah itu zolim. Zolim kan, sesuatu yang tidak pada tempatnya itu zolim, sesuatu pada tempatnya itu adil. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa, berlaku adilah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi orang yang suka sembarangan buang sampah itu zolim sebetulnya. Walaupun sampahnya kecil, bekas permen, tetap saja kalau dilempar sembarangan, Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Berpahala atau bisa jadi dosa? Dosa. Ngotorin tempat bersih, jangan sembarangan. Ada balasannya tidak? Jawab. Walaupun membuang sesuatu yang kecil, Allah lihat, malaikat mencatat, pasti ada balasannya. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun juga. TSP, apa P? Pungut sampah adalah sedekah. Kalau ikhlas jadi sedekah. Makanya yang mengut banyak sampah, banyak sedekahnya. Masya Allah. Kalau tiap orang nahan dari buang sampah sembarangan, kira-kira sampah nambah tidak? Kalau orang menyimpan sampah pada tempatnya, kira-kira berantakan tidak? Kalau ada sampah lalu dipungut, kira-kira bersih tidak? Sebetulnya tidak ribet, ya. Di Jepang nyari tempat sampah susah. Nanti di Darut Tauhid juga akan begitu, ya. Sekolah-sekolah nanti akan diminimalisir tempat sampah supaya minimal menyampahnya. Bis sekarang yang datang ke pesantren ini juga tidak boleh mengeluarkan sampahnya, kumpulkan, bawa lagi nanti ke Sumatera Barat, ya Bu ya. Itu sampah dengan perjalanan terjauh. Karena begitulah seharusnya menyedikitkan sampah, kemudian kita pilah sehingga petugas sampah lebih mudah. Kalau tidak dikelola berat sekali Pak sampah itu. Nah, bersih, rapi, tertib. Apa lawan tertib? Tertib itu seperti antrian tertib, betul tidak? Tertib itu menyimpan kaos kaki pada tempatnya, menyimpan kembali Quran kepada tempatnya, kemiringannya sama, depan belakangnya sama. Orang tertib itu adalah orang yang punya kemampuan keteraturan seperti itu, ya. Maaf, tertib itu dia paham apa yang harus dia lakukan, sehingga bentuk orang yang tertib itu nanti disiplin. Jadi orang yang tertib, antri, tidak suka serobotan. Yang sedih itu mau masuk pesawat rebutan, padahal tidak akan ditinggalkan. Dan dia sudah punya nomor juga. Dia paling belakang ditungguin, pesawat nggak akan pergi. Kenapa harus rebutan? Karena egois. Orang yang tidak tertib itu biasanya orang yang egois, selalu ingin mendahulukan dirinya sendiri. Tenang sajalah, biasakan tertib, antri. Tapi saya paling belakang, nggak apa-apa, murojaah Quran saja. Waktunya bisa dipakai untuk zikir, istighfar, sholawat, betul tidak? Jadi pada waktunya kita bisa menunggu, dan menunggu ini bisa jadi pahala. Biasakan tertib, antri, Masya Allah. Teratur, apa lawannya? Teratur itu ada kaitan dengan jadwal. Makan obat teratur, tidur teratur, waktu olahraga teratur. Nah, orang yang tidak teratur, seenaknya, sekepikirnya, sesuka dia. Makanya orang-orang yang teratur itu lebih tinggi dari tertib. Dia akan menjadi istiqomah. Apa sih bedanya disiplin dengan istiqomah? Kalau istiqomah, kalau disiplin, misalkan datang tepat waktu itu disiplin.
Tapi kalau istiqomah itu sudah mendarah daging, menyadari setiap waktu itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi sudah bukan karena ingin dilihat orang, ingin mematuhi aturan, tapi sudah menjadi panggilan jiwanya. Disiplin tepat waktu itu merupakan ibadah dia, urusan dengan Allah. Nah, orang yang teratur, tiap hari baca Quran teratur, ba'da subuh baca zikir. Nah, ini kehidupan yang teratur seperti ini akan menghasilkan pribadi yang istiqomah. Orang yang tidak teratur, tiba-tiba semangat, tiba-tiba enggak semangat, enggak akan istiqomah. Senang tidak lihat yang teratur? Maaf ya, qadarullah, kalau sedang ke Australia di pesantren Darut Tauhid di Perth, saya mohon maaf kalau cerita ini ya, senang nyetir di sana. Kenapa? Jauh merasa lebih aman. Karena kalau kecepatan 60, semuanya 60, jadi nggak ada balap-balapan. Walaupun mobilnya bagus, senyum aja karena nggak berani nyusul ya. Lah sama kecepatannya, nggak akan kesusul. Enak, jauh lebih aman, lebih nyaman dengan tertib, teratur. Hidup yang teratur itu enak. Kalau makan kita teratur, badan kita lebih segar, lebih sehat daripada orang yang makan kepikirnya, semaunya. Tidur teratur, badan kita akan lebih bagus, lebih dibuat sehat karena badan kita akan bisa memperbaiki dirinya. Termasuk yang bicaranya teratur, olahraga teratur. Allah memberikan hadiah yang lebih baik bagi orang yang hidupnya tertib dan teratur. Setuju? Dan yang ketiga, yang keberapa? Bebas ya, berapa aja sesukanya. Saya tidak mau menyusahkan. 5 ya. Terpelihara. Lihat bagaimana sesuatu yang tidak terpelihara seperti apa. Terbengkalai, tidak terurus ya, rumah yang tidak terpelihara, taman yang tidak terpelihara, kolam yang tidak terpelihara, jadi banyak jentik-jentik, selain penampakannya jadi buruk, bisa jadi sumber masalah, jadi sumber penyakit. Bangunan yang tidak terpelihara bisa gampang roboh. Bagi kita memelihara itu adalah amanah. Orang yang senang merawat itu orang amanah. Ini maaf ya, sakit gigi itu sakit yang dramatis ya. Udah sakitnya luar biasa, jarang ada yang nengok. Ditengok juga kurang wibawa, karena ya juga udah gini. Kitanya juga jadi malu. Ditengok juga begini aja. Udah gitu dikirimin makanan, nggak bisa dimakan, apalagi ngirim jambu batu. Ini menganggap kekejaman. Halo. Syariatnya kenapa kita sakit gigi? Di antaranya kurang memelihara. Betul? Jarang gosok gigi, oleh Allah diuji, takdir keropos, makin dah, aduh sakitnya luar biasa itu. Dijelaskan juga nggak ada yang ngerti. Masya Allah. Tapi ada yang gigi-giginya rapih, kuat. Di antaranya ada pada istiqomahnya memelihara. Maka membangun itu mudah, yang berat itu memelihara, merawat. Ini maaf ya Bu, karena saya lihat yang hadir ini masa keemasan ya, rata-rata ya kan? Saya tidak menyebut manula ya, tapi maksud saya itu. Ini kan sudah tamat SMA kan? Maksudnya sudah lama tamatnya. Nah, sudah pensiun semuanya Bu. Kalau tidak hati-hati, tidak merawat diri, misalkan ya,
Ini cerita tua karena saya juga udah tua ya Bu ya, sudah 64 lebih kalau Masehi sih. Kalau Hijriah 66. Kalau tidak pandai merawat diri, misalkan kurang mau olahraga, tidak mau melatih ototnya, ini tubuh ini semakin cepat melemahnya. Benar? Kalau tidak memelihara diri dalam makan, ini cepat sekali tubuh ini merosot terus, dan bahayanya kita jadi nyusahin orang lain, ya kan? Ya, terlepas dari yang takdirnya oleh Allah sudah diberikan begitu, harus pandai merawat diri. Nah, BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Inilah amal soleh kita menjaga amanah dari Allah. Inilah amal soleh kita mensyukuri ladang amal dari Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang kotor, berantakan, apalagi kacau, semrawut, seenaknya, dan orang yang tidak terurus. Na'udzubillah. Rasulullah SAW sangat bersih, rapih, teratur, terpelihara. Begitu? Gak apa-apa bahasanya ini Bu. Biasanya kalau rumahnya bersih, rapi, itu lebih nyaman, lebih indah, lebih sehat, lebih menyenangkan dibanding dengan rumah yang kotor, tidak terawat. Harusnya semua yang menyimak ini sekarang lihat rumahnya masing-masing. Nanti akan kebawa dalam mentalnya, kejernihannya, raut muka itu sangat dipengaruhi oleh diantaranya BR3T. Ya, baik, ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Terima kasih kalau gitu ya Bu. Oke, Hamim silakan dari telepon. Besok ada mabit bulanan di Darut Tauhid. Lebih baik dipersiapkan ya, setiap pekan pertama Sabtu Ahad di pesantren ini ada itikaf malam bina iman dan takwa. Ya, yang sudah terdaftar ini kalau ditambah santri karya 3.304 berarti akan ramai ya. Masya Allah, senanglah. Tiap orang ditemani malaikat. Nanti kalau itikaf di sini Allah yang maha menyaksikan menurunkan lebih banyak lagi malaikat yang mendoakan rahmat, ampunan. Masya Allah. Makin banyak yang berzikir, makin banyak yang bersujud, makin banyak yang membaca Quran, makin banyak yang menyebut nama Allah, insya Allah makin banyak kebaikannya. Mudah-mudahan akan turun rahmat lebih banyak besok ya. Baik Mim, silakan. Cek, bismillah. Izin dari media sosial ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, sikap saat istri banyak maunya bagaimana ya? Mau apa dulu, Beb? Mau sholat? Bagus. Hah? Beb? Ya. Mau apa dulu? Kasihan. Tidak disebutkan. Harus jelas. Harus benar, akurat, lengkap. Tanya, Pip, mau apa? Mau duel? Mungkin maksudnya mau yang duniawi. Yang benar. Apip nggak boleh buruk sangka. Stres Apip. Mau apa, Pip? Tanya. Mungkin maksud beliau banyak keinginan duniawi. Masih ingat pelajaran kemarin? Ada perlu, ada ingin, ada nafsu. Apa bedanya perlu dengan ingin? Kalau perlu harus ada, kalau tidak ada jadi masalah. Kalau ingin ada nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa.
Kalau nafsu adanya jadi masalah. Tuh gitu. Misalkan istri tadi banyak maunya ya, mau makan. Nah ini perlu, kalau nggak dikasih makan istri nggak bergerak nanti ya. Tapi kalau mau makan sate itu perlu atau ingin? Ingin, boleh tidak? Boleh, makan sate itu boleh. Tapi mau makan sate satu kambing sendirian, perlu, ingin atau nafsu? Nah, jangan, karena nanti akan mengembik. Ingin duren, perlu atau ingin? Kita tidak makan duren tidak apa-apa, tapi makan duren halal atau tidak? Kata siapa? Ini duren tetangga, Bu, yang kalau durennya duren orang dimakan, durennya halal, tapi bukan punya kita, nggak boleh. Tapi makan duren kebanyakan, misalkan habis 10, 20, kemudian darahnya, tensinya naik, gulanya naik, asam urat, ini nafsu. Apa sih yang membedakan keinginan jadi nafsu yang tidak baik? Orang yang nafsu itu tidak berpikir panjang, ingin segera ada, tidak memikirkan resiko yang akan terjadi, baik dunia maupun resiko akhirat, tidak peduli halal haram, itu pasti nafsu. Coba koruptor, korupsi, perlu, ingin atau nafsu? Tahu dari mana, Bu? Gajinya sudah banyak, tapi bukan masalah keinginan lagi, udah nafsu aja. Dia beli mobil apa-apa disimpan karena dia sendiri nggak bisa nyetir, nafsu. Nah, yang lain diam ya, ini khusus buat ibu-ibu yang baru dengar. Maaf ya Bu ya, saya senang nanya ini nih. Bu, sepatu perlu atau tidak? Kalau tidak pakai sepatu bisa bahaya. Merek sepatu perlu atau ingin? Kan? Warna sepatu perlu atau ingin? Ah, itu ingin. Bagaimana kalau dia beli sepatunya banyak sekali? Apa, Bu? Bukan. Ini perlu, Bu, karena dia toko sepatu. Maaf ya Bu ya, aduh astagfirullah, ini saya nggak kuat pengen ngeganggu ibu-ibu ini, maaf ya Bu ya. Jadi dia perlu, Bu, bukan nafsu, karena kalau jualan sepatu cuma satu ya agak berat. Maaf ya Bu ya. Tapi kalau ibu misalkan sepatunya 1000, berarti ibu kaki 1000 ya. Beb, jadi ajaklah istrinya untuk ngobrol, Bu, ini teh perlu, ingin, atau kalau ingin kita mampu dan yang diinginkannya halal, thayyib, nggak apa-apa, nggak apa-apa kok, punya rumah, punya sepatu, punya jam yang bagus, punya tas, nggak apa-apa, sepanjang caranya benar dan kita siap mempertanggungjawabkannya di akhirat. Tapi kalau sudah nggak mikir hisab, nah itu cenderung nafsu. Pendek lah mikirnya. Lanjut, Beb. Ini apa nih, Beb? Nafsu atau perlu atau ingin? Nah, bagaimana kalau punya ada satu hal lagi nih, misalkan suami ini istri punya keinginan. Nah, selain kita bicara baik-baik, sebetulnya begini ya, kalau punya ingin jangan gak boleh dipotong, biar bicara dulu. Ibu tuh maunya apa? Saya tuh mau ke Mekah sambil ke Australia sambil makanin. Nah, kalau begitu Bapak kasih obat aja istrinya ya nggak? Supaya istirahat, karena jadi liur. Tapi sesudah didengar, jangan dipotong dulu, karena belum tentu dikasih oleh Allah, betul tidak? Jangan, apa keinginanmu, enggak, dengerin aja dulu, enggak akan meledak kok kepala kita hanya dengan mendengarkan. Biasanya dengan didengar aja
sudah lega. Betul tidak Bu? Benar nggak? Ini ada ibu-ibu kan banyak pengalaman, banyak keinginan, ya Bu? Cerita. Nah suami kalau memang ini masih memungkinkan dan nggak ada uangnya, bismillah Bu, yang ibu inginkan ini sesuatu yang insya Allah bisa jadi kebaikan. Tinggal kita doa, ya Allah tolong, ini istri pengen ini, tapi engkau tahu saya belum ada, beri ya roh dengan caranya, lewat saya atau lewat siapapun juga. Misal suami tetap nggak dapat uang, kalau Allah mengabulkan, tiba-tiba istrinya bicara gini, nggak jadi deh Pak, nggak usah beli baju yang baru, ini juga masih bagus. Allah yang ngebulak balik hati. Makanya kalau istri jalan-jalan ke mall, silahkan Bu, lihat apa aja. Bapak ke musola, ya Allah tolong, tolong. Allah yang ngebulak balik hati. Jangan bertengkar. Baik Pip. Baik yang tadi ada lanjutannya. Bagaimana kalau yang keinginan duniawinya orang tua bagaimana menyikapinya? Orang tua punya keinginan bagus, kalau kita sanggup beri, kalau tidak ya doa supaya orang tuanya dikurangi keinginannya. Tapi kalau orang tua punya keinginan, bagusnya kita mengutamakan sepanjang yang tidak menjadi mudarat, ya. Tapi orang tua mah ada sedikit keinginannya, benar, paling minta emas sekilo gitu. Bu, kita sebagai orang tua nggak usah banyak berharap ke anak, ya. Makin banyak berharap, makin nggak enak hati kita. Tapi saya sudah membesarkan anak-anak, itu mah kewajiban. Masa mengecilkan anak-anak, ya. Dan anak juga nggak pesan lahir dari ibu dan bapak, benar. Amal soleh terus aja. Qadarullah, bayi diurus, kecil lagi lucu-lucunya, udah lucu-lucu tapi nyusahin, betul tidak? Tapi senang, lama-lama sekolah kayaknya nggak ada habis-habisnya. Coba ini sedikit saja bayangkan, ya. Belum punya lagi hamil, waduh, ibu perut berat, suami membanting-banting tulang karena keinginan ngidam, suka macam-macam. Pas melahirkan mempertaruhkan nyawa, bayar. Udah bayi ditungguin siang malam, betul tidak? Ini anak nih, ya, di perut udah bikin mual, muntah, lahir menumpahkan darah. Ini anak kita dulu begitu, ya. Tapi dijaga, diselimuti, didekap, cari susu kemana-mana. Kalau ibu nggak mengeluarkan air susu, kalau sakit orang tua habis-habisan, jual ini jual itu, hutang sana hutang situ, demi kita supaya panjang umur. Bahkan ibu mah rela menukar nyawanya demi anak panjang umur. Benar? Saya pernah melihat sebuah video, ada kijang nyebrang di sungai. Ini binatang, ya, anak kijang. Lalu tiba-tiba dari sana buaya mau memakan. Ini ibu kijang, Pak, loncat ke sungai dan menuju ke buayanya. Jadi ibunya yang dimakan, anaknya selamat. Ini binatang, takdir. Ada video itu menunjukkan betapa kasih sayang ibu ke anak tuh dahsyat sekali. Lagi lucu-lucunya dinding dicoretin. Betul tidak? Lagi tidur diompolin. Tapi kita ridho sebagai orang tua. Asal tahu aja kita tuh begitu, nyusahin banget. Rewel, mau makan rewel, makin mau sekolah diantar, di sekolah mau ditungguin. Jadi ada di kelas itu yang gede, ibunya ngejentul begini,
jadi ratu, nungguin anak Pak. Udah gitu mogok lagi, nggak mau sekolah lagi. Udah bayaran, udah uang. Ridho masuk SD, mulai lagi ngurus, beli ini, beli itu. SMP remaja mulai centil, ya kan, mulai banyak keinginan, lihat, mulai naksir, pengen beli ini, beli itu. Aduh, masuk SMA, mulai sibuk dengan temannya. Ke kita sudah kurang mempan. Kuliah udah mulai kita banting tulang cari biaya buat kuliah. Itu orang tua. Mau ujian, ngutang sana ngutang sini supaya anak bisa ujian. Udah lulus, cari kerjaan, telepon sana telepon sini supaya anak punya kerjaan. Belum punya jodoh, tanya sana tanya sini supaya anak, doa supaya anak dapat jodoh terbaik. Jebet itu anak mau nikah, jual kebun, jual rumah demi anak ini mau bahagia. Udah gitu cari buat ngontrakin rumah, kalau bisa beliin rumah buat anak. Udah gitu hamil anaknya, ditungguin menantu hamil, lahir itu dititipin ke nenek, jadi lagi, ulangin lagi. Saya nggak gitu-gitu amat sih ya, walaupun dititipin anak 11, cucu 20. Ini kisah dramatisnya, tapi yang mirip-mirip ada ya. Nggak ada habisnya tuh orang tua. Kalau anak sampai nyakitin orang tua, apalagi hitung-hitungan kepada orang tua, ini anak tidak baik, tidak akan disukai Allah. Ada seorang anak yang pernah berkata, orang tua saya itu galak, marah-marah melulu, nyuruh-nyuruh aja, nggak tahu perasaan saya. Orang tua saya itu nggak jadi contoh yang baik. Nah, tulis keburukan orang tuamu, tulislah. Satu, mudah marah, gak suka dengerin perasaan saya, orang tua suka melarang ini, melarang itu. Ternyata sesudah ditulis hanya 5. Sekarang tulis jasa kebaikan orang tuamu. Ibu hamil mengandung saya 9 bulan, melahirkan saya sampai sakit, menyusui saya 2 tahun. Saya dijaga setiap hari, berhutang sana sini, dagang demi menyekolahkan saya. Terus ditulis. Akhirnya yang tadi marah, bersimbah air mata, datang ke ibunya, memeluk, mencium. Ibunya sudah sepuh. Anak cenderung durhaka karena tidak pernah mengingat perjuangan, pengorbanan, kasih sayang orang tuanya. Nggak akan terbayarkan. Ada seorang anak cuti seminggu, ibu, saya ingin nemenin ibu, ibunya sudah sepuh. Boleh enggak? Akhirnya ditemanilah ibunya, sudah tinggal sendiri, tidur di kamar, kadang mijit kaki ibunya. Lalu ibunya minum tumpah di tempat tidur. Ih ibu, basah dong tempat tidurnya. Tuh kan kena sarung saya. Ibunya senyum aja. Nah dulu kamu yang bertiap malam mipisin ibu seperti ini, kamu baru 3 hari saja sudah komplain. Saya sedih karena ibu bapak saya sudah tiada ya. Rasanya nyesalnya sekarang. Kenapa waktu
selalu tidak maksimal, selalu terburu-buru kalau ketemu juga lihat HP aja. Sudahlah, penyesalan itu tidak pernah di awal. Para santri, jangan sia-siakan orang tua ya. Ini karena banyak orang tua, siap ya nanti kalau punya anak laki udah disekolahkan tinggi-tinggi, oh udah kita berusaha, nanti dia kalau nikah gaji pertamanya buat siapa Bu? Buat orang tua atau buat istrinya? Buat istrinya. Ibu ini HP bagus ya? Iya bagus nah, ini hadiah buat istri saya. Glek kan? Ridho lah ya, karena dulu juga ibu kayak gitu ke orang tua ya kan. Punya anak laki-laki begitu, punya anak perempuan, oh dijaga, dibesarkan. Udah nikah, dibawa aja oleh suaminya. Ya nggak apa-apa, emang begitu hidup. Gak usah diungkit-ungkit, tidak usah diingat-ingat, tidak usah menuntut anak-anak untuk ingat, nelepon, nge-WA. Jangan nunggu di telepon anak, nanti sedih. Jangan nunggu disapa, jangan nunggu sudah makan belum, gak usah. Kita aja yang telepon ya. Kalau telepon kita nggak diangkat, ya mungkin sedang sibuk ngurus keluarganya. Jangan berharap balas budi dari anak-anak. Makin ikhlas, Allah yang menggerakkan anak-anak untuk nanti balas budi. Makin berharap, apalagi makin mengingat-ingat jasa, makin tidak ikhlas. Ya inilah hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Bebas komiba, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.